Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara semua. Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang analisis uji non-parametric Wilcoxon dengan menggunakan program SPSS. Di sini kita akan coba membahas apa itu Wilcoxon. Uji Wilcoxon adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berdistribusi normal. Jadi maksud di sini adalah non-parametrik. Non-parametrik ini adalah mengabaikan syarat-syarat seperti uji ANOVA kemarin. Kalau uji ANOVA yaitu harus ada syarat yang terpenuhi, salah satunya adalah distribusinya harus normal. Tetapi kalau kita menggunakan uji Wilcoxon itu mengabaikan distribusi normal. Jadi boleh datanya terdistribusi normal, boleh datanya tidak terdistribusi normal, seperti itu. Kemudian uji Wilcoxon ini berguna ketika kita tidak dapat menggunakan uji T parametrik. Uji ini juga dikenal sebagai uji tanda tersusun. Mengapa kita menggunakan uji Wilcoxon? Ada beberapa alasan mengapa kita memilih uji Wilcoxon. Yang pertama, uji Wilcoxon ini tidak memerlukan asumsi distribusi normal seperti yang disampaikan di awal. Jadi kita dapat menggunakan data yang tidak normal. Jadi boleh datanya distribusi normal, boleh datanya tidak terdistribusi normal. Kemudian lebih tahan terhadap outlier daripada uji parametrik. Yang ketiga, mudah diinterpretasikan dengan mengacu pada peringkat data. Jadi mudah kita memberi deskripsi atau narasi terhadap hasil pengolahan datanya. Kemudian di sini kapan menggunakan uji Wilcoxon? Yang pertama, ketika kita tidak dapat mengasumsikan distribusi normal dari data. Jadi kita tidak bisa menentukan atau mengasumsikan, atau kita secara kebetulan kita menemukan data yang tidak terdistribusi normal. Tapi kita bisa tetap melakukan uji Wilcoxon. Di sini salah satu kelebihan dari uji Wilcoxon ini. Kemudian ketika kita ingin membandingkan dua sampel yang terkait, jadi bisa kita gunakan uji Wilcoxon. Yang ketiga, ketika ingin menghindari pengaruh outlier yang signifikan. Kemudian langkah-langkah uji Wilcoxon di sini, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah sampel data yang sesuai. Jadi yang pertama itu harus ada datanya dulu untuk diolah. Setelah data sudah ada, kemudian kita lakukan hipotesis nol dan alternatif. Kita lakukan hipotesanya. Setelah dilakukan hipotesa, kita lakukan penghitungan peringkat untuk setiap data. Yang keempat, menghitung statistik uji menggunakan rumus yang sesuai. Jadi setelah datanya siap, sudah oke, sudah valid, maka sudah bisa kita melakukan uji statistik Wilcoxon. Yang terakhir, menginterpretasikan hasil dan membuat kesimpulan. Jadi setelah keluar output hasilnya, maka tugas kita yang terakhir adalah melakukan interpretasi data dan membuat kesimpulan. Saudara-saudara semua, ini adalah contoh kasus untuk uji Wilcoxon. Di sini peneliti ingin mengetahui apakah terdapat program diet terhadap penurunan berat badan di kecamatan X. Untuk kebutuhan data, peneliti melakukan penilaian atas hasil program diet sebelum atau pre dan sesudah atau post. Ini contoh kasusnya, saudara semua. Hipotesisnya, jadi untuk hipotesis untuk uji Wilcoxon ini perlu kita siapkan. Jadi hipotesisnya di sini adalah ada perbedaan berat badan sebelum program diet dan sesudah program diet. Jadi ada perbedaan berat badan sebelum pra dan sesudah post melaksanakan program diet, yang artinya di sini ada pengaruh terhadap pelaksanaan program diet terhadap penurunan berat badan. Jadi ini adalah hipotesanya. Apakah hipotesa ini terbukti nanti atau tidak, maka perlu dilakukan uji Wilcoxon. Selanjutnya, langkah-langkah uji Wilcoxon di sini. Yang pertama,
Kita input datanya dulu. Setelah data diinput, kita lakukan analisis sesuai dengan langkah-langkah Wilcoxon. Yang ketiga adalah hasilnya perlu kita interpretasikan. Ini adalah data berat badan. Datanya sebanyak 30 data. Di sini berat badan sebelum melakukan program diet. Ini adalah data berat badan setelah melakukan program diet. Tugas kita yang pertama, data ini perlu kita input terlebih dahulu di SPSS. Langkah-langkah uji di SPSS adalah analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian two related sample. Ini adalah langkah-langkah untuk uji Wilcoxon. Ini adalah tampilan pada SPSS untuk uji Wilcoxon. Analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialog, dan yang terakhir ini two related sample. Hasilnya setelah kita lakukan langkah-langkah tadi, maka muncul tampilan seperti ini, two related test. Maka berat badan sebelum melakukan program diet kita letakkan pada variabel 1. Kemudian berat badan sesudah melakukan program diet kita letakkan pada variabel 2. Kita cek tes tipenya, itu kita checklist Wilcoxon-nya kalau belum. Ini adalah tampilan setelah variabelnya kita pindahkan. Yang ini sebelum, ini sesudah. Ini Wilcoxon-nya. Kemudian kita klik OK, saudara-saudara semua. Setelah diklik OK, maka ini adalah datanya. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke TKP. Oke, saudara-saudara semua, ini adalah data SPSS yang sudah kita input. Di sini kita cek nama variabelnya, ada pre, ada post. Tipenya kita bikin numerik, jumlah apanya, jumlah data yang kita butuhkan ada 8 nominalnya, kemudian desimalnya kita nolkan. Labelnya ini adalah BB sebelum diet untuk pre, untuk post BB sesudah diet. Kemudian kita klik data view, ini datanya sudah kita paste seperti biasa dari Excel. Ini pre-nya, ini post-nya, data sebanyak 30 data. Langkah-langkahnya adalah kita klik analyze, kemudian non-parametric test, kemudian kita pilih legacy dialog, kemudian di sini kita ambil two related sample. Di sini datanya sudah muncul, kita pindahkan. Ini adalah BB sebelum diet, kita pindahkan ke variabel 1. BB sesudah diet kita pindahkan ke variabel 2. Kemudian ini Wilcoxon sudah terchecklist otomatis, kemudian kita OK kan. Ini adalah hasil dari pengolahan data uji Wilcoxon. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke presentasi yang tadi. Untuk hasil pengolahan data, ini adalah hasil analisa data yang sudah kita olah. Data ini perlu kita lakukan interpretasi outrank atau menginterpretasikan data yang sudah kita olah ini, data hasil pengolahan ini, seperti itu. Yang pertama bisa kita lihat berat badan sesudah diet dikurang berat badan sebelum diet. Untuk negatif ranknya ada 30 dengan min rank 15,50 dan sum of ranknya itu adalah 465. Di sini dijelaskan keterangan di bawah tabelnya bahwa berat badan sesudah diet kurang dari berat badan sebelum diet. Artinya di sini ada 30 data yang berat badannya sesudah diet berkurang dari sebelum diet. Kita lihat interpretasinya.
Ini adalah penjelasan untuk negatif rank. Negatif rank atau selisih negatif antara hasil program diet untuk pre dan post. Di sini terdapat 30 data negatif yang artinya ke-30 responden berhasil melaksanakan program diet. Artinya berat badan sesudah diet berkurang dibandingkan berat badan sebelum diet. Seperti penjelasan di sini bahwa berat badan sesudah diet itu berkurang berat badan responden setelah dia melakukan diet dibanding sebelum dia melaksanakan diet. Untuk penjelasan yang pertama. Untuk positif rank ini N-nya adalah 0. Kemudian min rank-nya juga 0 dan sum of rank-nya juga 0. Penjelasan di bawah tabel, penjelasan yang kedua di poin B, berat badan sesudah diet besar dari berat badan sebelum diet itu jumlahnya 0. Artinya di sini tidak ada responden yang berat badannya sesudah diet itu bertambah. Seperti itu. Jadi 0 artinya di sini tidak ada responden yang berat badannya sesudah melaksanakan diet besar dari berat badannya sebelum melaksanakan diet. Misalnya berat badannya sebelum diet 80, kemudian setelah diet 81. Jadi datanya itu yang tidak ada. Untuk interpretasinya datanya adalah seperti ini. Untuk positif rank atau selisih positif antara hasil program diet untuk pre dan post adalah 0. Baik itu pada nilai N, min rank maupun sum rank. Jadi nilai 0 pada bagian ini. Yang 3N, min rank dan sum of rank. Nilai 0 menunjukkan tidak ada penambahan berat badan responden sesudah melaksanakan program diet. Ini yang poin B. Kita lihat untuk tes. Untuk tes poin C. Itu nilainya adalah N-nya itu adalah 0. Di sini keterangannya berat badan sesudah diet sama dengan berat badan sebelum diet. Jadi berat badan responden sesudah diet sama dengan berat badan responden sebelum diet itu datanya 0. Artinya tidak ada responden yang berat badannya sama sebelum dan sesudah melaksanakan program diet. Ini adalah data interpretasi datanya untuk TIS. TIS adalah kesamaan antara nilai pre dan post. Di sini nilai TIS adalah 0. Yang ini. Artinya tidak ada nilai yang sama antara pre dan post. Jadi misal misal berat badannya itu di awal 60 sebelum diet, sesudah diet berat badannya tetap 60. Itu maksudnya. Jadi datanya tidak ada yang seperti itu. Datanya berubah. Artinya data di sini 100% atau sebanyak 30 responden berat badannya sesudah diet berkurang. Artinya berkurang dari berat badan sebelum diet. Seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk melihat tes statistiknya. Kemudian dasar pengambilan keputusan, jika nilai asumsi kurang dari 0,05 maka hipotesa diterima. Tetapi jika nilai asumsi besar dari 0,05 maka hipotesanya ditolak. Ini adalah dasar pengambilan keputusan. Untuk interpretasi data, untuk tes statistik ini adalah datanya yang ini. Untuk interpretasi hasil tes statistik, datanya kita ambil dari hasil output yang tadi. Jadi data statistik itu dari yang ini kita ambil untuk interpretasinya. Di sini diketahui bahwa asumsi totalnya adalah 0,000. Berdasarkan tes statistik, dapat diketahui asumsi totalnya bernilai 0,000.
kurang dari 0,05. Artinya, dapat disimpulkan bahwa hipotesa diterima, di mana ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah melaksanakan program diet. Sehingga kesimpulannya adalah ada pengaruh pelaksanaan program diet terhadap penurunan berat badan. Ringkasan dari materi kita ini, uji Wilcoxon adalah metode statistik non-parametrik yang kuat untuk membandingkan dua sampel. Ia tidak memerlukan asumsi distribusi normal dan lebih tahan terhadap outlier. Jadi data Wilcoxon ini dia tidak memerlukan asumsi apakah datanya normal, terdistribusi normal atau tidak. Jadi bisa dilakukan. Yang ketiga, uji Wilcoxon dapat mengambil kesimpulan yang signifikan dari data yang tidak normal. Kesimpulan, uji Wilcoxon adalah alat yang kuat dalam analisis kasual. Dengan kemampuannya untuk membandingkan dua sampel yang tidak berdistribusi normal, serta ketahanannya terhadap outlier, uji Wilcoxon memberikan hasil yang signifikan. Demikian materi untuk uji Wilcoxon pada kesempatan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.